Korea Selatan akan bertemu dengan Tajikistan dalam pertandingan lanjutan babak perempat final Piala Asia U17. Sekarang ini, mereka berada dalam situasi yang sebenarnya tidak begitu diunggulkan. Efek kekalahan dari timnas Indonesia U17 sebelumnya membuat Korea Selatan dikhawatirkan akan kesulitan untuk bersaing di babak 8 besar itu. Apalagi mereka akan melawan Tajikistan. Seperti inilah komentar fans Korea. Memang, meskipun berhasil lolos ke perempat final, performa tim sangat mengecewakan. Sepertinya saatnya untuk kembali ke dasar dan memperbaiki semua aspek permainan dari awal. Sepanjang pertandingan memang terasa bahwa masa depan sepak bola Korea sangat suram. Banyak yang perlu diperbaiki jika ingin bersaing di level yang lebih tinggi. Berhasil lolos dengan susah payah dari grup yang sangat mudah. Pertandingan yang meskipun kalah masih bisa diterima. Dengan kemampuan seperti ini, meskipun lolos ke putaran final, pasti bakal tersingkir di awal. Harus lebih meningkatkan kerjasama tim, tapi bagaimanapun juga selamat atas lolos ke perempat final. Ternyata bukan cuma aku yang merasa begitu. Awalnya aku coba maklumi karena mereka masih muda, tapi rasanya terlalu mengecewakan, mendingan tersingkir saja, udah nggak mau ngomong lagi. Setuju banget. Lebih baik fokus ke dasar-dasar dulu. Kalau media mulai mengangkat mereka jadi pahlawan, biasanya justru malah berakhir buruk. Kalau udah kalah dari Indonesia, ya mendingan realistis dan mundur saja, gak usah buang tenaga, lebih baik latihan dan mulai dari awal. Sepertinya dalam 7 tahun ke depan, masa depan sepak bola Korea bakal suram banget. Memang mereka masih muda, jadi agak sungkan juga buat terlalu mengkritik, tapi jujur saja dasar-dasar mereka masih sangat lemah. Begitu pegang bola bukannya cari opsi umpan, malah maksa dribble dan akhirnya kehilangan bola. Padahal ada opsi di sisi, tapi malah terus-terusan main back pass dan akhirnya bola direbut juga. Aku nonton semua 3 pertandingan dan rasanya tim ini belum siap sepenuhnya. Tetap dukung sih, tapi mereka harus banget perbaiki organisasi permainan dan kerjasama tim. Kayaknya memang perlu banget ada perombakan total, mulai dari pemain sampai pelatih. Percaya kalau ini cuma generasi lembah alias masa transisi, soalnya dari pelatih sampai pemain semuanya kurang meyakinkan. Kamu nonton siaran enggak? Serius deh. Gak ada taktik sama sekali dan tiap deket gawang malah nendangnya kayak mau main baseball. Umpan kacau, pertahanan juga parah, bener-bener gak ada harapan. Juara? Hah, kalau ketemu tim kuat pasti langsung hancur, mainnya bener-bener jelek banget, gak ada harapan sama sekali. Emang Korea kayaknya jadi tim terlemah, beruntung banget bisa lolos. Indonesia dan Yaman seharusnya yang naik ke atas deh. Kalau pemain-pemain kayak gini masuk timnas, bisa-bisa beneran hancur total. Kalah dari Indonesia saja masih senyum-senyum, bener-bener enggak tahu malu. Iya, Indonesia menang 4-1 lawan Yaman, itu menunjukkan kalau mereka memang tampil lebih baik dari Korea. Memang rasanya udah kayak level sepak bola kampung saja, kecewa banget. Ini benar-benar kondisi yang sangat buruk. Bener banget, sepak bola Korea seringkali terasa sangat terbatas karena kekurangan skill individu. Mereka kesulitan untuk membaca permainan dan beradaptasi. Ini yang bikin pertandingan jadi sangat membosankan dan frustasi. Tim dengan kemampuan individu yang lebih baik bisa dengan mudah mengatasi tim Korea. Sebaliknya, Korea malah kesulitan dalam hal passing karena skill individunya memang kurang. Meskipun masih muda, mereka main terlalu kaku dan enggak fleksibel. Ya, sekarang kalah dari Indonesia juga. Ini benar-benar performa yang memalukan. Sepak bola Korea lagi ada di titik terendah banget. Terlalu sombong, akhirnya kebantai juga. Semua ini tanggung jawab pelatih. Susah payah lawan Yaman dan dihajar habis-habisan sama Indonesia. Kayaknya harapan harus mulai dikubur deh. Kalah dari Indonesia dan cuma menang tipis lawan Yaman, memang senang bisa lolos, tapi nggak bisa benar-benar bahagia. Performanya terlalu buruk, rasanya seperti level terendah sepanjang sejarah. Korea jelas di bawah Indonesia saat ini, jadi memang harus lebih keras berlatih dan berusaha lebih keras. Kalah dari Indonesia, apapun alasan atau penampilannya berarti sudah saatnya untuk berhenti berharap. Ini jelas menjadi indikasi bahwa tim, pelatih, dan manajemen perlu introspeksi besar-besaran. Memang, mainnya sangat buruk. Urusan juara, kayaknya Indonesia malah bisa lebih berpotensi juara daripada Korea dengan kondisi sekarang. Serius deh, kalau lawan Indonesia lagi kayaknya masih bisa kalah, pelatihnya nggak ada strategi yang jelas, cuma main bola nggak ada arah, kayak sepak bola di lapangan kosong. Korea kalah telak sama Indonesia, jadi nggak ada lagi harapan untuk sepak bola Korea saat ini. Performanya terlalu jauh dari yang diharapkan. Kalah dari Indonesia tapi masih mau ikut Piala Dunia, tim benar-benar harus berbenah dan lebih keras berlatih. Kalau bisa juara di Asian Games, baru bisa ngomong soal Piala Dunia dengan lebih percaya diri. Kalah dari Indonesia saja, apalagi grupnya juga terbilang cukup mudah, kayaknya emang gak ada harapan. Malah mereka senang banget bisa menang lawan Afghanistan, padahal itu lawan yang jauh lebih lemah, bener-bener lucu.
Asosiasi peringkat kedua di kualifikasi Asia harusnya malah malu. Mendingan pergi ke Indonesia dan belajar sepak bola dari mereka. Harusnya mereka merasa malu. Kalah dari Indonesia dan masih disebut tim nasional, semua yang dipilih Jeong Mong Hyo dan sejenisnya itu tanggung jawab mereka juga.